Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Ramadhani dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Unisnu Jepara dengan NIM 1453. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan tentang sejarah Desa Jambu. Sebelumnya, saya akan membacakan tentang kondisi geografis Desa Jambu. Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Jambu berada di sebelah utara ibu kota Kabupaten Jepara. Desa Jambu merupakan salah satu desa di Kecamatan Longgo Jepara dengan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 0,5 km dan ibu kota kabupaten 10 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 30 menit. Desa ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah barat, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Srobyong, sebelah selatan dengan Sinanggul, dan di sebelah timur dengan Sepuro. Luas wilayah daratan Desa Jambu adalah 568.685 ha dengan panjang pantai 1,0 km. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Secara administratif, Desa Jambu terdiri dari 44 RT dan 8 RW, meliputi 8 duku. Secara topografi, Desa Jambu dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah pantai di bagian barat, wilayah daratan rendah di bagian timur. Dengan kondisi topografi demikian, Desa Jambu memiliki variasi ketinggian antara 0,0 meter sampai dengan 75 meter dari permukaan laut. A few moments later. Selanjutnya, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang berasal dari Balai Desa Jambu. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber. Baik, bisa diceritakan sedikit tentang sejarah dari Desa Jambu? Oke, baik, saya akan menceritakan sedikit. Jadi dahulu itu Kak, sebelum dikenal dengan nama Desa Jambu itu dikenal dengan nama Dukuh Sentono. Ketika dulu ada seorang ulama yang bernama Ki Agung Alim. Ki Agung Alim sendiri dulunya mempunyai dua istri, yaitu Nyi Rondo ini dan Nyi Kayu Wayang. Dia juga dulunya mempunyai seekor harimau yang besar dinamai Ki Celeng atau Ki Loreng. Jadi ketika dahulu berawal Ki Agung Alim ini bertemu dengan Ki Honggopati, di mana pada suatu saat itu Ki Honggopati ini berhasil mengalahkan pasukan kompeni Belanda di Jepara sendiri. Letaknya di bagian utara dan dibantu oleh masyarakat daerah sekitar termasuk Dukuh Sentono itu. Karena telah berhasil mengalahkan pasukan kompeni Belanda di Jepara itu, Ki Agung bertemu dengan Ki Honggopati dan menyarankan kepada Ki Honggopati untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atau mengadakan syukuran. Dan setelahnya itu beliau membuat tumpeng yang besar. Maka Ki Agung Alim segera pulang dengan memakai Ki Loreng atau semacam tadi menuju rumahnya. Sampai rumahnya, beliau mempersiapkan beberapa kebutuhan syukuran seperti sayur-sayuran, seperti ikan ataupun bahan pokok lainnya. Ketika semuanya persiapannya sudah selesai, mengiring-iring sampai dengan pinggir laut, tiba-tiba ada seseorang pemancing yang kelaparan dan kehausan bertemu. Jadi daerah itu dikenal dengan nama Ngelak karena berasal dari orang pemancing itu yang ditemuinya ketika di jalan kehausan. Haus dalam bahasa Jawa itu namanya Ngelak. Dan setelah itu ketika iring-iringan perjalanan juga melanjutkan, tiba-tiba ada angin yang sangat besar. Dan setelah itu peralatan semuanya yang ikut iring-iring seperti piring, seperti dandang, sekekup, ada dupa, tumpeng dan lain itu berhamburan.
kelemburan itu, makanya di daerah tersebut, di daerah jambu atau pentolan itu, dandangnya jatuh ke bagian daerah itu, makanya dinamakan jatuh dandang. Piringnya tadi pecahannya jatuh ke daerah pinggir laut, makanya daerah tersebut dinamakan daerah jambu pinggir. Dan terakhir juga gunungan tadi yang jatuh di daerah tersebut, tumpengnya tadi sekarang menjadi daerah dikenal dengan nama Gunung Tumpeng, dekat dengan Pandeglang. Jadi ketika walaupun tumpengnya jatuh tadi ketika ada perjalanan, tetapi Ki Ageng Aulit tetap menemui Ki Honggopati di rumahnya untuk meminta maaf karena tadi iring-iringannya tadi, tumpengannya dan beserta perlengkapannya tadi tidak berjalan baik, atau di tengah perjalanan itu ada sedikit kendala. Tapi ketika menghadang ke Ki Honggopati, Ki Ageng Aulit ini hanya membawa sebuah buah-buahan dan hanya sebongkah dengan makanan pokok yang masih aman dan tidak terbawa angin tadi. Makanya daerah tersebut dinamakan dengan nama Desa Jambu itu. Mungkin kalau dilihat itu tidak ada kaitannya ya, tetapi itu diambil dari belakangnya tadi, mulai dari daerahnya dusun seperti Jambu Sedandang, Jambu Sekekep, Ujung Piring dan lain-lain. Dan pasarnya itu tadi yang digunakan untuk bersyukuran itu sekarang menjadi pasarnya atau tepatnya dari pasarnya Kiai Honggopati sekarang menjadi namanya Pasar Wong. Jadi kurang lebih yang dapat saya sampaikan itu, mungkin kalau ada kekurangannya bisa dilengkapi. Baik, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Berikut merupakan video yang saya buat untuk memenuhi tugas Retorika Bahasa Indonesia oleh dosen Yusinta Eka Farida MPD. Terima kasih.